7 energi yang bisa mendatangkan uang. Sedulur pasti penasaran untuk yang akan saya bahas ini ya. Sedulur perlu ketahui yang namanya uang ini ada energinya ya. Dan energi itu bisa kita tarik ke dalam kehidupan dan diri kita. Di sini saya nanti akan bongkar rahasia atau cara, semoga panjenengan ini bisa melakukannya dan energi uang itu menghampiri panjenengan setiap harinya. Jadi buat sedulur semuanya, terima kasih yang sudah selalu support dan dukung channel ini supaya makin berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan saya doakan semoga panjenengan rezekinya dimudahkan, segala harapan, hajat dan tujuan semoga dikabulkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Oke, tidak usah berlama-lama buat sedulur-sedulur semuanya. Langsung saja disimak dari awal sampai akhir dan boleh dicatat. Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken semonggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, siapa sih yang tidak menginginkan sebuah kebahagiaan, sebuah kelestarian di dalam kehidupan, dan uang melimpah atau rezeki yang melimpah kepada diri kita? Semua orang mungkin menginginkan hal itu, tapi banyak orang di sini yang kurang beruntung karena mungkin kurang belajar atau kurang mempelajari sesuatu hal. Jadi untuk panjenengan yang di sini menyimak dan mendengarkan, ini adalah salah satu mungkin dari orang-orang yang beruntung dan kehidupannya ke depannya akan lestari. Dan untuk sedulur-sedulur semuanya, saya di sini sampaikan untuk sebuah teknik supaya rezeki, supaya energi uang itu selalu menghampiri diri kita. Yang pertama, uang itu akan datang atau uang itu menyukai seseorang yang punya pemikiran yang positif atau punya mindset yang positif. Itu uang sangat menyukai orang-orang yang punya mindset positif. Percaya atau tidak ya, saya juga lagi belajar dan saya juga meneliti atau menilai orang-orang yang sukses pada umumnya saat ini ya. Banyak orang yang saat ini sudah sukses menurut gambaran kita. Dia itu selalu berpikiran positif. Kenapa uang itu menyukai dirinya? Karena dirinya itu selalu berpikiran positif. Jadi panjenengan ketika mau dikejar oleh uang, maka panjenengan hal yang pertama harus punya mindset positif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah uang itu sangat menyukai seseorang yang punya energi timbal balik. Artinya timbal balik adalah ini diri kita harus bisa melepas dan menerima. Ya, artinya melepas dan menerima ini adalah hukum dari kebaikan atau hukum dari sedekah ya. Seseorang yang di sini adalah dermawan, seseorang yang ahli sedekah, seseorang yang selalu berbuat kebaikan. Walaupun sedekah itu tidak wujudnya itu hanya dengan uang saja ya. Tapi sedekah itu maknanya itu luas ya. Kalau diri kita belum punya uang, maka kebaikan kita dengan apa? Dengan perbuatan kita ini. Salah satunya seperti saya ini ya, memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah hal yang mungkin menurut saya itu
itu adalah sebuah kebaikan karena ini bermanfaat, maka ini adalah juga salah satu kebaikan, sebuah vibrasi kebaikan, dan ini juga salah satu sedekah untuk panjenengan. Jadi untuk panjenengan di sini tanamkan di dalam diri panjenengan itu energi timbal balik. Ya, lebih pada umumnya saya gambarkan ini adalah sedekah atau kebaikan-kebaikan. Atau diri kita harus berperilaku baik terhadap siapapun, semua kalangan. Itu uang akan senang, uang akan mendatangi diri kita, dan energi uang itu akan suka dengan orang-orang seperti itu. Oke, bisa diterima sampai di sini ya. Itu yang kedua. Ini yang selanjutnya, ini yang ketiga. Yang ketiga, ini adalah energi cinta kasih. Energi cinta kasih ini sama halnya dengan welas asih ya. Jadi uang itu akan sangat menyukai seseorang yang punya jiwa cinta kasih atau welas asih terhadap semua makhluk. Ya. Jadi ketika dia berbuat itu tidak ingin ada sebuah imbalan atau embel-embel apapun, itu welas asih. Ya. Jadi di dalam diri panjenengan, jikalau ingin uang itu menyukai panjenengan, maka tanamkan juga di dalam diri panjenengan itu sifat welas asih atau cinta kasih terhadap siapapun, walaupun terhadap makhluk yang lain. Contohnya dengan hewan, dengan apapun, dengan sesama manusia, dengan berhubungan sosial, dengan berhubungan interaksi keluarga, itu semuanya ya harus ada wujud welas asih dan cinta kasih. Itu yang ketiga. Jadi sudah bisa dipahami kembali. Yang pertama ini adalah mindset positif. Yang kedua ini adalah energi timbal balik. Yang ketiga ini adalah energi cinta kasih. Oke, yang selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat ini adalah energi ketenangan ya. Ketenangan jiwa atau kedamaian. Uang ini sangat menyukai seseorang yang di situ adalah bisa tenang. Ya, ketika pun lagi di saat dirinya itu digoncangkan atau di apapun ya, artinya uang itu sangat menyukai seseorang yang tenang. Ya, dari ketenangan inilah menimbulkan sebuah keputusan yang baik, menimbulkan sebuah keputusan yang positif ya. Jadi untuk panjenengan, ketika panjenengan menginginkan kekayaan, keberlimpahan, maka tanamkanlah di dalam diri panjenengan rasa ketenangan dan kedamaian di dalam diri panjenengan, di dalam kehidupan panjenengan ya. Seperti itu bisa dipahami. Itu yang keempat. Yang selanjutnya adalah yang kelima. Yang kelima ini adalah energi syukur. Banyak orang ya yang sudah diberikan kelebihan, diberikan keberlimpahan atau diberikan kecukupan. Mereka menganggap ya semua itu adalah hasil dari kerja keras sendiri, hasil dari pengorbanan sendiri. Jadi melalaikan siapa yang memberi. Jadi seseorang yang di situ ingin dikejar atau uang di sini sangat suka ya dengan seseorang yang pandai bersyukur. Dan di dalam Al-Qur'an juga di sini dijelaskan
bahwa ya, seseorang yang bersyukur itu akan ditambah kenikmatannya. Jadi seseorang yang pandai bersyukur, maka kenikmatan yang didapatkannya itu akan semakin bertambah. Artinya seberapapun yang diberikan saat ini, maka disyukuri. Maka itulah untuk yang kelima. Oke, yang selanjutnya ini adalah yang keenam. Yang keenam, uang itu sangat menyukai atau sangat mencari seseorang yang di situ punya energi kebahagiaan atau kesenangan, ya. Jadi seseorang yang selalu bahagia atau happy bahasanya, ya, itu uang sangat menyukai, ya, dibandingkan seseorang yang selalu negatif, yang selalu murung, jutem, ya, itu uang itu akan lebih menyukai orang-orang yang positif, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang gembira, ya. Itu yang keenam. Jadi tanamkanlah, ya, kebahagiaan di dalam diri panjenengan. Oke sedulur, ini yang terakhir. Yang terakhir ini adalah uang. Ini sangat menyukai atau akan mengejar seseorang yang sudah bisa memantaskan diri. Ya, yang ketujuh poinnya adalah memantaskan diri. Jadi ketika panjenengan menginginkan sesuatu, maka pantaskan diri dulu, ya. Pantaskan diri. Itu, ya. Pantaskan diri dulu, ya. Jadi dari semua itu, yang terakhir ini adalah kenapa harus diri kita itu memantaskan diri. Artinya ketika kita sudah pantas, kita itu siap, ya. Ketika kita diberikan misalkan 1 miliar rupiah, tapi kalau kita belum bisa memantaskan diri, maka diri kita itu akan bingung, akan pusing, dan bahkan akan bertanya di dalam pikiran kita, mau buat apa nih uang sebanyak ini. Itu seperti itu. Itulah contoh dari pemantasan diri, ya. Jadi seberapapun apapun yang ingin semesta berikan kepada diri kita, diterima dan pantaskan diri kita. Supaya apa? Supaya diri kita itu bisa menerimanya dengan baik. Oke, buat sedulur, hal ini bisa dipraktekkan untuk panjenengan semuanya, dan semoga panjenengan di sini bisa mengukur, menilai diri kita sendiri mana nih yang belum ada di dalam diri kita, ya. Dan boleh dibuktikan karena saya pun di sini lagi belajar dan berusaha untuk membuktikan 7 langkah cara uang itu mengejar diri kita, ya. Yang pertama saya ulangi adalah mindset positif. Yang kedua, ini adalah energi timbal balik. Yang ketiga, ini adalah energi cinta kasih. Yang keempat, ini adalah energi kedamaian. Yang kelima, ini adalah energi syukur. Yang keenam, ini adalah energi kebahagiaan. Yang terakhir, ini adalah penerimaan. Oke, buat sedulur semuanya, itu yang bisa saya sampaikan dan itu yang bisa saya kasih buat panjenengan semuanya. Semoga ada manfaat. Dan jika ada yang kurang atau ada sesuatu yang kurang berkenan atau yang salah, mohon dimaafkan. Itulah pengalaman yang saya tulis dan hal-hal yang lagi saya pelajari dan saya praktekkan, dan alhamdulillah luar biasa.
Oke, untuk sedulur-sedulur semuanya, saya Mas Raden dan saya cukupkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.